Shalom, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Kuasa dan kasih setia berasal dari Tuhan. Pagi hari ini biarlah kita mau belajar tentang kuasa dan kasih setia Tuhan melalui kita belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Bau Harum. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14b sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Setiap orang pasti menyukai sesuatu yang berbau wangi, sesuatu yang berbau harum. Tidak ada satu orang pun yang suka dengan bau yang busuk. Orang akan memilih ada di kebun bunga dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran, daripada ada di tempat pembuangan sampah. Karena di tempat pembuangan sampah, orang akan merasakan bau yang tidak enak, bau yang busuk. Bau ini bisa membuat orang sakit, pusing, mual-mual, bahkan sampai mutah-mutah. Berbeda dengan jika seseorang ada di kebun bunga yang harum. Ia akan mencium bau yang wangi, bau yang harum, dan bau yang harum ini bisa menyenangkan hati orang yang menciumnya. Oleh karena itu, banyak orang sampai memakai wewangian. Orang menyemprotkan parfum dalam tubuhnya supaya dari tubuhnya ini timbul aroma yang harum, timbul bau yang wangi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semuanya, tanpa menyemprotkan parfum pun sebenarnya Allah telah menetapkan kita untuk kita dapat berbau wangi, dapat berbau harum. Dari ayat yang tadi kita baca, 2 Korintus 2 ayat yang ke-15, dituliskan bahwa kita adalah bau harum Kristus. Bau harum itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi bau harum itu berasal dari Kristus. Kita ditetapkan sebagai perantara yang menyebarkan bau harum Kristus di tengah-tengah dunia ini. Seperti saat kita menyemprotkan parfum di badan kita, seringkali wanginya itu nempel di baju kita. Padahal kita tidak semprotkan parfum di baju kita, tetapi aroma harum dari tubuh kita itu bisa menempel di baju kita. Bau harum itulah berasal dari Kristus. Tetapi bau harum itu bisa nempel dalam hidup kita dan aroma wanginya dapat dicium di mana-mana. Kristus adalah bau yang harum. Kidung Agung 1 ayat yang ketiga dituliskan, harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Nama mempelai laki-laki kita siapa Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, Yesus. Dia digambarkan sebagai minyak yang baunya harum. Minyak yang tertumpah keluar. Jika ada botol parfum dan isinya tertumpah keluar, maka yang terjadi bau harum itu akan tercium dalam suatu ruangan, bahkan tercium dalam radius beberapa meter. Demikian juga ketika Yesus menjadi sumber bau yang sangat harum. Kita menjadi perantaranya. Bau harum itu nempel dalam hidup kita, maka kita akan menyebarkan bau harum Kristus dimanapun kita berada. Bau harum akan memberikan rasa senang, rasa nyaman, rasa tenang, rasa rileks bagi orang-orang yang menciumnya. Bau harum itu menjadi suatu aroma terapi, aroma yang dapat menyehatkan. Bau harum Kristus dalam hidup kita akan memberikan dampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita dapat menjadi hal yang menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bahkan firman Tuhan tadi menuliskan bau harum itu akan menjadi bau yang menghidupkan orang lain, bukan bau yang mematikan. Hidup kita akan memberikan dampak yang positif, energi yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita mencerminkan bau harum Kristus. Mencerminkan melalui apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita perbuat, dari kasih, komitmen, pelayanan kita dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita dapat menjadi kekuatan, kehidupan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mengenal kita. Orang yang memakai parfum, kadangkala aroma wangi parfum yang dipakai itu suka berbekas di suatu ruangan. Misalnya orang yang pakai parfum naik dari lantai 1 melalui tangga ke lantai 2. Orangnya sudah sampai lantai 2, tetapi aroma parfumnya masih tercium di sepanjang tangga. Sebab itulah bau harum Kristus, dia akan meninggalkan jejak bau harum di manapun tempat kita berada. Hidup kita menjadi dampak positif di mana kita menjejakkan kaki kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan bau harum Kristus itu? 2 Korintus 2 ayat yang ke-14b mengatakan bahwa keharuman itu berasal dari pengenalan akan Dia. Jadi, kita bisa mencerminkan bau harum Kristus saat kita mengenal Dia. Mengenal itu bukan sekedar tahu. Kita bisa mengenal seseorang karena kita bergaul dengan baik dengan orang itu. Ketika kita bergaul dengan seseorang, kita bisa mengenal bagaimana pribadinya, bagaimana karakternya, bagaimana kesukaannya. Jika kita mau mengenal Tuhan, maka kita harus bergaul dengan Tuhan. Lah, tapi Tuhan itu nggak kelihatan. Gimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Bergaul melalui firman-Nya. Saat kita membaca firman Tuhan, seperti kita membaca diarinya Tuhan, membaca isi hati Tuhan. Bergaul dengan Tuhan melalui kita bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa kita. Saat kita ngobrol dengan Tuhan, kita menjadi akrab dengan Tuhan, kita lebih mengenal Dia. Amsal 13 ayat yang ke-20 mengatakan orang yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti orang itu. Maka jika kita bergaul dengan Kristus yang berbau harum, maka bau harum itu juga akan tertular dalam hidup kita. Tapi seperti Rasul Paulus katakan, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Pertanyaan bagi kita semua, siapa yang sanggup menjadi perantara menyebarkan bau harum Kristus? Biarlah menjadi kerinduan kita semua supaya kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan supaya di dalam pengenalan akan Dia, bau harum Kristus itu terpancar dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Kristus yang mempunyai namamu seperti minyak yang berbau harum. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa bau harum Kristus itu akan terpancar dalam hidup kami. Kami menjadi perantara yang memancarkan bau harum Kristus yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan melalui bau harum Kristus itu Tuhan, hidup kami boleh memberkati banyak orang. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, mampukan setiap kami, untuk kami Tuhan, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami semakin diperbaharui, semakin hari menjadi semakin seperti Engkau. Dan dari hidup kami, orang-orang boleh menjadi memperoleh berkat melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan.
berkati setiap kami dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan. Kami percaya berkat-berkat terbaik Engkau sudah siapkan bagi setiap kami. Tuhan berkati mereka yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Engkau Yesus yang memberikan kesembuhan. Tuhan juga Engkau akan tolong Tuhan mereka yang sedang letih, lesu, berbeban berat. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan. Mereka yang dalam kesusahan, Engkau Allah yang menghiburkan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, kami akan memasuki hari yang baru bersama-sama dengan Engkau. Bersama berkat-berkat yang baru yang sudah Engkau siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.